Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. By the way, perkenalkan kami dari kelompok 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan hukum lingkungan dan sistem hukum lingkungan di Indonesia. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri, nama saya Nurhani PS Gintulangi. Yang kedua Bintang Mustari Hamid. Dan yang ketiga Salma Idris. Sebelum masuk pada materi, mari kita sama-sama membacakan doa. Doa saya pimpin menurut agama saya, yaitu agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang salih. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menjelaskan perkembangan hukum lingkungan dan sistem hukum lingkungan di Indonesia, terlebih dahulu kami akan menjelaskan tentang pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau lingkungan hidup, di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia melalui berbagai perilaku dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam setiap proses pembangunan tentu memiliki dampak negatif. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan adalah mutlak diakibatkan oleh ulah manusia dan perilakunya. Walaupun dalam kenyataannya ada sebagian yang diakibatkan oleh bencana alam, kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut hanyalah sedikit, dan lagi pula manusia juga telah diberikan akal dan pikiran untuk menghindari terjadinya berbagai bencana tersebut. Hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian istilah dari hukum lingkungan dalam berbagai negara. Yang pertama, Milieurecht dalam bahasa Belanda. Yang kedua, Umweltrecht dalam bahasa Jerman. Yang ketiga, Droit de l'environnement dalam bahasa Prancis. Yang keempat, Environmental Law dalam bahasa Inggris. Menurut para ahli, Moenajat Danu Saputro membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan. Menurut Koesnadi, hukum lingkungan di Indonesia meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata lingkungan. Yang kedua, hukum perlindungan lingkungan. Dan yang ketiga, hukum kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Salma Idris. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu perkembangan hukum lingkungan. Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal konflik lingkungan secara dunia yang ditandai menggunakan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang menyampaikan problem lingkungan atau
UNCHI. Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UU LH 1982 atau Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982. UU LH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 atau UU LH 1997 juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau LN Tahun 2009 Nomor 140 disingkat dengan UU PPLH. Lahirnya UU LH 1982 atau Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 lepas 11 Maret 1982 dilihat menjadi pangkal tolak atau awal berasal lahir serta pertumbuhan aturan lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UU LH 1982 atau Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 sesungguhnya telah berlaku aneka macam bentuk peraturan perundang-undangan perihal atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan yang dilihat menjadi rezim hukum nasional klasik. Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana, dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UU LH 1982, UU LH 1997 maupun UU PPLH 2009 mengandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi, pidana, dan perdata. UU PPLH atau Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU PPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU LH 1982 dan UU LH 1997 telah juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum-hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan pejabat, penyidik, pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penciptaan delik-delik material baru. Dalam tulisan ini beberapa norma hukum baru yang akan diuraikan. Pertama, UU PPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif, dan kearifan lokal. Kedua, UU PPLH khususnya dengan pasal 66 UU PPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. 3. UU PPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Keempat, dalam UU PPLH, pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir, yang lazim disebut dengan istilah ultimum remedium, untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UU LH 1997, sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Dalam UU PPLH, ultimum remedium hanya berlaku untuk satu pasal saja, yaitu pasal 100 UU PPLH. Kelima, UU PPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pemimpin badan usaha yang telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dan yang keenam, UU PPLH juga memuat delik material yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh Bintang Musyitari Hamid. Materi selanjutnya yaitu Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain: 1. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah antara masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. 3. Penyelesaian sengketa di lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. 4. Penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimal di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.
Baik, sekian dari penjelasan kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.